Kami belum pernah bercinta. Maksudku, aku dan Karenina. Bullshit kalau aku tak ingin tidur dengannya. Aku hanya masih bingung dengan hubungan ini. Aku masih khawatir jika sesuatu terjadi, lantas dia menuntut ini itu. Aku hanya ingin sebuah akhir yang baik. Entah dia akan putus denganku atau dia justru berjodoh denganku. Aku ingin dia tetap perawan. Mungkinkah hawa nafsu akan menggulingkan janji? Aku tidak tahu. Aku senang jika sekarang dia akrab dengan Aisyah, Elvira, dan Bimo. Malah sering pula mereka janjian untuk pergi berempat. Pacar-pacarku yang dulu jarang yang bisa seperti itu. Pernah sekali waktu Karenina menginap di rumahku. Menurut kamu bagaimana tentang Karenina? Tanyaku pada Aisyah. She love you, Em. I know. So what? Hey, jangan pernah berpikir kalau kamu cuma ingin mainin dia. Enggak sih. But listen, she is too young for me. Dia juga pernah bilang hal yang sama, that you are too old for her. So, but she doesn't care. Oh, sudah DM. Kadang kamu itu harus menempatkan diri sebagai orang Indonesia, bukan sebagai sebagian darah kamu yang Amerika. Kok kamu bilang begitu sih? Kadang kamu suka salah tempat. Kalau lagi punya pacar bule asli, sikap kamu jawi tenan. Giliran pacaran sama orang Indonesia, kumat deh gaya New Yorknya. So, kamu pikir sendiri deh. Oh iya, semalam Dad telepon, dia tanya kapan kamu mau pulang ke Jogja. Aku diam. Memang sudah lama aku tak pulang ke Jogja. Sejak Mam meninggal karena kanker getah bening 5 tahun lalu, Dad pulang ke Jogja untuk menghabiskan masa tuanya. Bagi Dad, Jogja telah melahirkannya dan membesarkannya. Juga Jogja lah yang telah mempertemukannya dengan Mam. Meskipun Dad lalu ikut Mam ke New York dan akhirnya punya anak-anak di sana, aku dan Lindsay dan David. Toh, akhirnya Dad tetap kembali ke Jogja. Lindsay adikku menikah dengan seorang pria kaya berkebangsaan Kanada. Mereka menetap di Vancouver, sudah punya 3 anak. Sedangkan David adikku yang satu lagi sekarang tinggal di Paris, sendiri setelah 2 kali pernikahannya gagal. Pertama dengan wanita Hispanik, yang kedua dengan wanita Cina. Dari 2 mantan istrinya masing-masing David punya 2 orang anak. Yang aku ingat waktu Mom and Dad masih tinggal di New York, setiap hari Thanksgiving kami selalu berkumpul bersama. Lindsay datang dengan suaminya, Peter, dan 3 anak mereka, Caroline, Francis, dan Laura. David datang sendiri, tapi tak lama menyusul mantan istrinya yang Hispanik, Maria Elena dengan 2 anaknya, Juan dan Sabrina. Lalu mantan istri keduanya Linda Howe dengan 2 anaknya, Melissa dan Ken. Maka rumah pun menjadi ramai. Dad and Mom senang melihat cucu-cucunya bermain. Buat Mom, rasanya indah sekali karena kami campuran dengan berbagai bangsa. Aku dan Aisyah sering berkelakar. Bagaimana kalau kita jadi dewan PBB saja? Pernah kami satu keluarga besar pulang untuk liburan di Jakarta dan merayakan tahun baru bersama di Bundaran HI karena terjebak macet. Sejak Dad kembali ke Jogja untuk acara kumpul keluarga, meskipun aku sudah bercerai dengan Aisyah, justru Aisyah yang giat menghubungi saudara-saudaraku. Dia kirim 4 surat melalui paket kilat untuk Lindsay di Vancouver, David di Nice, Maria Elena di Puerto Rico, dan Linda Hua di Hong Kong. Di keluarga kami meskipun ada perceraian, hubungan keluarga harus tetap utuh. Aisyah menganggap entah itu Lindsay, Peter, David, Maria Elena maupun Linda Hua sudah seperti saudara sendiri. Semua itu Mom and Dad yang telah mengajarkan, karena semua mempunyai satu garis keturunan yang ada pada cucu-cucu Mom and Dad. Itulah yang membuatku tetap dekat dengan Aisyah. Saat bercerai dulu, Aisyah pernah bilang, meskipun aku sudah pisah sama kamu, aku tetap punya 5 saudara, juga punya Mom and Dad. Meskipun 5 saudara itu tersebar di berbagai belahan dunia, meskipun juga sekarang Mom sudah tidak ada. Aku salut,
Pernah suatu saat Lindsay bilang dia sedang sedih. Dia menelpon Aisyah saat itu juga, lalu Lindahwa, Maria Elena, dan David. Mereka saling menghibur dan saling menyuruh untuk membuka jendela dan memandangi langit. Look at the sky, you'll find the way. Karena hati kita saling bertemu di sana. Aisyah bilang, saat telepon-teleponan mereka suka saling tertawa karena pembagian siang dan malam yang tidak sama. Saat menjelang Desember, Asia Tenggara mulai musim hujan dan Lindahwa akan mulai mengeluh tentang selokan dekat rumahnya yang agak banjir. Sedangkan Lindsay dan David menelpon menceritakan sibuknya mereka membersihkan salju di halaman. Maria Elena bilang, di sini jarang hujan, mana mungkin di sini ada salju. Soal agama, aku ikut Dad sebagai seorang Muslim. Lindsay dan David ikut Mom yang Protestan. Sedangkan iparku Maria Elena dan Lindahwa adalah Katolik sejati. Tapi kami tidak pernah memperumit masalah perbedaan itu. Bukankah dunia terasa lebih berwarna dan indah karena adanya perbedaan? Saat Mam masih ada hingga sekarang pun, waktu Natal kami selalu berganti tempat tiap tahun untuk merayakannya. Entah di rumah Lindsay, David, Maria Elena, atau Lindahwa. Sedangkan New York hanya untuk perayaan Thanksgiving. Saat lebaran mereka berduyun-duyun ke rumahku di Jakarta atau pulang ke Jogja. Rutin setiap tahun. Aku senang dan cukup bahagia dengan hidupku.